Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang teman-teman semua dalam sebuah perkuliahan perdana, yaitu dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi, di mana pendidikan anti korupsi ini memang diajarkan untuk mahasiswa awal semester. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas mata kuliah anti korupsi itu dengan tema, yaitu tema perdana pengertian korupsi, yaitu salah satu mata kuliah yang berada di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang atau STIT Pemalang. Baiklah, nanti bisa disimak bersama-sama karena materi sudah saya ulas dalam bentuk PowerPoint. Bisa disimak, didengarkan, difahami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai pada perkuliahan hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita niatkan pelajari bisa bermanfaat bagi diri kita, bisa bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan kita, dan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, disimak di slide awal. Di situ tertuliskan latar belakang atau bab 1. Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektivitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor sumber daya manusia. Apa sih sumber daya manusia itu? Yaitu orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Kemudian ada faktor lagi selain sumber daya manusia, yaitu faktor pembiayaan. Nah, di antara dua faktor ini yang paling dominan yaitu faktor manusianya atau SDM. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia. Bukan hanya di Asia Tenggara, tapi negara se-Asia seluruhnya jika dilihat dari keanekaragaman, kekayaan, dan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara kita tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya, malahan termasuk banyak sekali angka-angka kemiskinan yang sering muncul di setiap tahunnya. Mengapa demikian? Jawabannya adalah salah satu penyebabnya adalah rendahnya sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya, tetapi juga menyangkut kualitas dan moral kepribadiannya. Jadi sumber daya alam itu bukan hanya terkait dengan dari segi pengetahuan, knowledge atau intelektualnya, tetapi dari moral, kebaikan hati, kebersihan pikiran, dan kepribadiannya, akhlak yang baik. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya yang dinamakan dengan korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial. Patologi sosial itu kalau secara bahasa Indonesianya adalah penyakit sosial yang sangat berbahaya yang dapat mengancam semua aspek kehidupan. Kehidupan apa? Secara bermasyarakat, sosial, berbangsa, dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materi
keuangan negara yang sangat-sangat besar sekali. Itu mengapa kita harus mempelajari dan mendalami mata kuliah pendidikan anti korupsi ini, karena kita akan menjadi garda terdepan orang-orang yang akan memimpin negeri ini. Kemudian bab 2 pembahasan di slide ke-3 bisa diperhatikan. Pengertian korupsi secara teoritis. Nah, ini pendapat-pendapat dari para ahli. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, kerumpir, yang artinya adalah busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Menurut Dr. Kartono 1983 memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi apa? Korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakikatnya mempunyai makna yang sama. Jadi apapun pengertiannya korupsi dari beberapa ahli, namun maknanya sama. Yang pertama adalah korupsi adalah sesuatu yang busuk, korupsi adalah merusak, korupsi adalah menggoyahkan, korupsi itu memutarbalikkan fakta, dan korupsi adalah merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyelenggara atau penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi. Ini kasusnya dari hulu ke hilir semuanya seperti itu. Banyak kepentingan-kepentingan secara personal, secara individu, dengan mengatasnamakan pribadi dan atau keluarga, sanak saudara, dan teman. Werthim dalam Lubis 1970 menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindak korupsi bila ia menerima hadiah dari seorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Suap menyuap, sogok menyogok, itu salah satu jenis dari korupsi. Kemudian poin yang kedua, dasar hukum dalam perspektif normatif tindak pidana korupsi. Ini dasar hukumnya. Tadi kan pengertian secara bahasa, pengertian secara Latin, dan pendapat-pendapat dari para ahli. Jika memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak korupsi itu dapat dilihat dari segi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Jadi korupsi itu menurut undang-undang ada dua. Yang pertama adalah korupsi aktif, kemudian korupsi pasif. Yang pertama, adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu nomor 1. Yang kedua, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, PNS, atau penyelenggara negara, pemilu misalnya, pilkada misalnya, dengan maksud supaya berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Seorang hakim, seorang pegawai diberikan janji, diberikan sesuatu hadiah agar mereka bertentangan dengan kewajiban pekerjaannya atau profesinya.
Itu namanya korupsi aktif. Kemudian memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak lakukan dalam jabatannya. Nah, ini sama aja, suap menyuap, sogok menyogok secara diam-diam. Nah, itu melanggar UU nomor 31 tahun 1999 dan UU nomor 20 tahun 2001. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim. Nah, ini yang bahaya. Al-Qadhi sebagai hakim itu harus bijaksana, dari kata hakim, bijaksana. Nah, tapi kenyataannya banyak sekali suap menyuap terhadap hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Nah, kemudian poin B, sedangkan korupsi pasif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat sesuatu di dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Kemudian yang kedua, hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan yang berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Intinya seorang hakim, seorang pegawai negeri, adanya transaksi di dalamnya, dijanjikan apa, nominal atau dijanjikan dengan barang-barang antik juga bisa, untuk mempengaruhi sidang perkara, untuk mempengaruhi kinerjanya agar tidak sesuai, itu juga termasuk dalam korupsi yang sifatnya pasif. Kemudian orang-orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang. Kemudian yang keempat, advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat. Uang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Kemudian setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ini gratifikasi itu salah satu bentuk korupsi yang ada tapi jarang kita sadari. Misalkan kita bertemu dengan penyelenggara negara, dengan hakim atau advokat, ingin menjalankan suatu sidang. Kita punya kasus, kita ajak jalan-jalan, kita ajak shopping, belanja, tasawuf, ke pasar, ke supermarket. Nah, itu namanya gratifikasi. Itu juga salah satu tindak pidana korupsi secara normatif yang tidak dibenarkan. Nah, lanjutkan. Apa sih lembaga-lembaga yang bisa menindaklanjuti tindakan korupsi ini? Ada Lembaga Pemberantasan Korupsi dan Upaya Penanggulangannya, yaitu adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah kepolisian. Polisi berhak punya memegang undang-undang agar bisa sebagai penanggulangan korupsi. Kejaksaan jelas di kejaksaan yang nanti memutuskan berapa kurungan untuk para napi koruptor. Kemudian KPK jelas, Komisi Pemberantasan Korupsi oleh negara Indonesia. Kemudian yang keempat, apa sih upaya-upaya penanggulangan korupsi? Yang pertama adalah upaya pencegahan atau preventif. Sebelum terjadi tindak geligat akan adanya korupsi, maka harus adanya preventif atau pencegahan. Seperti dokter itu mencegah lebih baik daripada
mengubah. Yang B yaitu upaya penindakan. Ketika pencegahan atau preventif tidak berhasil, maka harus adanya tindakan atau kuratif. Kemudian yang C, upaya edukasi kepada masyarakat atau kepada mahasiswa. Ya, salah satunya dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi ini, kita mengedukasi diri kita sendiri dan teman-teman semua agar selalu sadar dan mawas diri bahwa bahaya korupsi untuk diri kita, untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Kemudian yang D adalah upaya edukasi lembaga swadaya masyarakat. Yang keempat, kondisi korupsi di Indonesia saat ini sudah menjadi rahasia umum, bukan rahasia pribadi lagi nih, bahwa hampir semua lini kehidupan di Indonesia pada saat ini harus diselesaikan dengan sogokan dan berbagai nominal atau uang pelicin lainnya. Misalkan mulai dari mengurus KTP, kartu tanda penduduk di kelurahan, kemudian mengurus SIM, menembak SIM tembak namanya, itu juga harus menggunakan sogokan. Mengurus kartu keluarga misalnya, masuk sekolah, sampai urusan yang besar seperti memenangkan sebuah tender proyek ataupun untuk promosi dan lain sebagainya, semuanya membutuhkan sogokan dan uang pelicin. Itu bahasa kasarnya. Sehingga tidak salah kalau para investor yang ingin menanamkan modalnya di tanah air harus melalui semua proses tadi. Akibatnya apa? Biaya investasi yang tertulis tidak sebanding dengan real cost, biaya nyata yang harus dibayar. Jadi istilahnya kalau ada investor ingin masuk ke negara kita, harus melalui birokrasi yang ruwet, kebanyakan aturan, ujung-ujungnya adalah sogokan atau nominal yang harus dikeluarkan. Kebanyakan biaya sebelum mereka menanamkan modal. Itu berimbas apa? Banyak investor yang malas untuk menanamkan modalnya di sini dan berpindah ke negara-negara tetangga, misalkan Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan lain sebagainya. Untuk membasmi korupsi dan pungutan liar tersebut sangat tidak mudah, karena kondisi ini telah berurat berakar dan telah menjadi budaya. Padahal untuk kemajuan suatu negara, suatu bangsa di zaman yang modern, budaya korupsi dan pungutan liar menjadi penghambat yang sangat besar untuk kemajuan bangsa ini. Akhirnya pada bab 3 penutup, kesimpulannya, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri secara langsung, merugikan negara dan perekonomian negara. Jadi unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, moralitas, kolonialisme, penjajahan, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukum yang keras yang tegas, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu bentuknya, sifat, dan tujuan. Kemudian dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, diantaranya yaitu bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Ya, begitulah
mata kuliah pendidikan anti korupsi pada pertemuan perdana ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nanti silakan teman-teman jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, dan nanti jangan lupa absensi ditulis di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.